ya Alisa, kau tahu aku biasanya makan es krim setiap kali aku stres. Itu kebiasaan lama. Ini, kenapa kau tidak mencobanya? Aku tidak mau es krimmu. Di penjara tidak ada makanan layak. Kadang aku tidur dengan perut kosong. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk merasakan makanan mahal sepertimu. Jadi makan saja es krimnya. Dengar, kita harus memiliki kemauan untuk menghilangkan stres. Kau akan menemukan metodenya dengan mudah. Bagaimanapun juga, tidak ada kata terlambat untuk membuat kebiasaan baru. Ya ampun. Boleh aku tanya sesuatu? Maksudku, ini akan menjadi rahasia kita. Kenapa kau menyakiti semua orang? Kau menyakiti diri sendiri dan juga keluargamu. Kenapa kau peduli? Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Ini kan keluargaku dan dia itu suamiku. Sekarang kau juga adalah anggota keluargaku. Dengar ya Alisa. Aku ingin kita semua hidup harmonis termasuk dirimu di sini. Oke? Kita tidak ada hubungan apapun, Gudan. Kau tidak berarti. Kau mengerti? Baiklah kalau begitu. Kau tidak menganggapku sebagai ibumu, kan? Tidak masalah, tapi kau harus memperlakukanku sebagai temanmu. Dengar, satu hal sudah jelas. Tidak ada yang bisa memahamimu lebih baik dari aku, Alisa. Dan kami semua sangat menyayangimu. Percaya atau tidak bisakah kau melepas amarah dan kebencianmu dan hidup bersama dengan bahagia di rumah ini? Baiklah. Aku tidak akan buat drama atau keributan apapun. Tapi aku punya syarat. Kau harus tinggalkan keluarga ini, Tuan Jindal dan juga keluar dari rumah ini. Akan kubiarkan semua orang di sini hidup dengan damai. Itu tidak akan pernah terjadi, Alisa. Gudan tidak akan pergi kemana-mana. Kalau begitu, sifat keras kepalaku juga tidak akan hilang, Tuan Koki. Aku sudah tahu siapa yang akan kau pilih. Aku hanya mengujimu saja. Dan ternyata kau gagal dalam ujian. Kau ini bicara omong kosong apa, Alisa? Baik kau dan Gudan sama pentingnya bagiku. Kau selalu saja berbohong sepanjang hidupmu, ya? Kenapa masih berbohong? Kenapa tidak kau akui? Kau lebih mencintai Gudan daripada putrimu. Alisa, tidak seperti itu. Kau sangat penting bagiku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Kata-katamu tidak berarti apa-apa. Apa yang kau inginkan, Alisa? Bagaimana caranya aku mendapatkan kepercayaanmu? Kau harus memilih antara istri dan anakmu. Kenapa? Sepertinya kau terlihat khawatir. Bukankah kau sangat mencintaiku? Katanya kau peduli padaku. Ternyata kau suka membuang apa yang membuatmu menjadi beban. Itulah titik lemahmu. Kau bisa membuktikan cintamu atau mengakui kebenarannya. Ini semua adalah drama, kan? Hanya kepura-puraanmu. Diamlah! Aku sama sekali tidak bisa mengabaikan hubunganku hanya demi hubungan lainnya, Alisa. Alisa, aku sangat mencintaimu. Tapi aku mencintai Gudan dan keluargaku juga, Alisa. Jika Gudan adalah hatiku, kau adalah detak jantungku. Aku tidak akan bisa hidup tanpa kalian berdua. Jadi aku mohon mengertilah perasaanku. Aku tidak bisa memberikan apa yang kau inginkan. Tolong jangan lakukan ini, Alisa. Persetan dengan keluargamu dan persetan dengan cintamu. Kau itu pembohong besar, Tuan Aksat Jindal. Paman Eje, kau harus mengendalikan amarahmu. Kemarahanmu hanya akan merusak segalanya. Sekarang tolong katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Putriku ingin memisahkan aku darimu dan keluargaku. Bagaimana aku bisa memenuhi keinginannya?
Aku tahu apa yang kau rasakan, Paman Eje. Tapi itu juga tidak mudah bagi Alisa. Dia tidak tahu apa yang diinginkannya, Paman. Dia sedang kebingungan. Dia itu bingung. Dia membutuhkan sedikit cinta dari kita, sedikit perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Gudan, aku ingin memberikan semua yang dia inginkan. Aku ingin sekali memberinya semua cintaku, tetapi... Tapi dia tidak pernah tahu itu, Paman Eje. Apa yang harus aku lakukan, Gudan? Katakan padaku. Bagaimana cara menghapus kebenciannya? Aku siap melakukan apa saja. Katakan padaku. Kau tahu, Paman Eje, kau marah pada orang yang kau cintai, Paman. Alisa berpikir dia akan merasa tenang kalau dia sudah menyakitimu, aku, dan juga keluarga kita. Dia tidak tahu bahwa cinta bisa memberinya kedamaian. Hanya cinta yang bisa memperbaiki hati yang hancur. Sampai dia mengerti hal ini, kita harus bersabar dalam menghadapinya. Dia adalah putrimu. Dia bagian dari keluarga kita. Aku harap kau mau melakukan ini untuknya. Maukah kau bersabar? Aku harap kau benar, Gudan. Aku harap Alisa segera memahami hal ini. Dia akan memahaminya. Dia adalah putrimu. Dia keras kepala sepertimu. Percayalah, dia pasti akan mengerti. Koki itu mengira kalau dia mencintai Gudan dan juga mencintaiku. Mari kita lihat. Apa dia lulus ujian yang aku berikan? Atau dia akan hadapi kebenarannya besok? Lalu, apa rencanamu, Alisha? Dan yang di kotak itu apa? Sebelum-sebelumnya, apa aku pernah menjawab pertanyaanmu tidak? Tidak kan? Kenapa kau repot-repot tanya? Nanti juga kau akan segera tahu. Alisha, karena kau sudah membuat rencana ini, pasti rencananya bagus. Aku tahu apa yang aku lakukan, Bibi. Dan sekarang sudah saatnya Koki itu melakukannya juga. Besok akan aku buktikan. Kalau dia tidak mencintaiku, dia tidak mencintai putrinya sendiri. Tapi dia mencintai istrinya yang masih muda itu. Kebencianku ini berasal dari cintanya pada Gudan. Dan dia akan menyadarinya besok. Lebih mudah berurusan dengan Ibu Antara dibanding dengan dia. Aku tidak tahu siapa yang lebih jahat antara Ibu Antara atau Alisha. Bagaimanapun juga. Begitu aku mencapai tujuanku, aku akan segera menyingkirkannya. Gadis gila. Keterlaluan. Kak Durga, lepaskan. Permainan apa yang sedang kau mainkan? Apa yang kau rencanakan pada Ibu Gudan dengan meminta bantuan Alisa? Katakan. Lepas. Jangan pernah berpikir untuk melecehkan temanku. Atau aku tidak akan mengampuni temanmu juga. Lepaskan. Biarkan dia pergi. Bodoh. Apa kau bertindak sok pintar, Revati? Tapi ingat kata-kataku. Kau tidak akan bisa berlama-lama bersikap sombong seperti ini. Durga, kebahagiaan keluarga Jindal tidak akan bertahan lama. Kau ingin tahu apa yang direncanakan oleh Alisha, kan? Kau hanya perlu menunggu sampai besok pagi. Ayo pergi sana. Maaf. Laksmi, semoga saja kebencian yang ada pada Alisa tidak menghancurkan kedamaian dan kebahagiaan keluarga kita.
Laksmi, aku rasa anak itu merencanakan sesuatu. Iya, Kak Durga. Lihatlah. Dia tidak menghina makanan atau mengeluh tentang piring. Ditambah dia juga mandi. Apa ini ketenangan sebelum badai? Ada apa? Tunggu sebentar. Ambil ini. Alisa, ada apa? Kau baik-baik saja kan? Alisa, hei, bisakah seseorang membawakan air? Alisa, 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 kau baik-baik saja? Paman Eje, dengar. Ibu Gudan. Gudan, Gudan, Gudan. Gudan, kau kenapa? Apa yang terjadi? Alicia, ayo jawab. Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau sayang? Katakan. Alisa, apa yang terjadi? Apa yang salah? Apa kau khawatir, Tuan Koki? Aku menambahkan sesuatu ke makanan itu. Apa yang kau tambahkan? Aku menambahkan sedikit racun. Ibu, Kenapa? Kenapa kau lakukan ini? Alisa, jawab aku. Kenapa kau lakukan ini? Ibu, bagaimana? Lihat, ini. Ini adalah penawar racunnya. Penawar? Kau mencintai kami berdua, bukan? Ibu, Ada 2 pasien, tapi hanya ada 1 obat. Siapa yang akan kau selamatkan? Apa kau sudah gila, Alisa? Kau menambahkan racun ke makananmu hanya untuk membuktikan maksudmu ini. Aksan, cepat lakukan sesuatu. Racun itu tidak palsu. Jika bertahan lama di tubuh kami, Gudan, itu bisa berakibat fatal. Selamatkan saja Gudanmu. Aku tahu kau akan menyelamatkannya. Aksan, kondisi mereka semakin parah. Tolong lakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Cepat panggil dokter ke sini. Iya, Nenek. Akan kuhubungi. Cepat. Saat dokter sampai di sini, akan ada 2 mayat. Kau harus membuat keputusan. Istrimu atau putrimu. Istrimu atau putrimu. Istrimu atau putrimu. Istrimu atau putrimu. Aksan, Gudan. kau adalah darah dagingku. Jangan pernah tanyakan apakah seorang ayah menghargai kehidupan anak-anaknya. Gudan, Durga, Gudan. Ya, Ibu. Durga. Ada penawar racun di laci ruang belajar. Durga, cepat! Aku akan ambil. Aku akan ambil. Duduklah. Kau tahu, Ini dia, EJ. Cepat suntikan.
Gudan, kau akan baik-baik saja, Gudan. 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 Kau baik-baik saja. Alisa, kau pasti bertanya-tanya, bagaimana aku bisa menemukan penawarnya? Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku, Alisa. Aku tahu segalanya. Kau pikir Paman Eji tidak akan menyelamatkanmu, kan? Itulah kenapa kau menyimpan suntikan di sisimu, Alisa. Paman Eji membuktikan bahwa dia mencintai putrinya. Lalu kapan kau akan memberinya rasa hormat yang pantas dia dapatkan? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Bagaimana aku akan hidup tanpamu, Gudan? Tidak ada yang akan terjadi padaku. Ngomong-ngomong, ternyata kau benar-benar cengeng ya. Siapa yang bisa menanganimu selain aku? Aku tidak bercanda, Gudan. Aku sangat kesal padamu. Aku juga tidak bercanda, aku serius. Kau tahu kan, aku senang karena satu hal. Bahwa aku mengetahui kau memilih menyelamatkan Alisa. Aku yakin dia akan berubah pikiran, Paman Eji. Dan kau tahu, kebenciannya itu mungkin tidak akan hilang sepenuhnya. Tapi kau telah menanam benih cinta di dalam hatinya. Bagaimana denganmu? Bagaimana jika aku tidak memberikan suntikan tepat waktu? Bagaimana jika sesuatu terjadi padamu? Tidak ada yang akan terjadi. Apa kau ingin tahu kenapa aku yakin tentang hal ini? Jawab aku, kenapa? Karena aku masih muda, Paman. Lagi pula, tidak mudah untuk menyingkirkanku secepat itu. Gudan, ini tidak lucu. Mari kita bicarakan hal ini lain kali ya. Aku akan kembali. Aku tidak bisa membahayakan nyawamu hanya untuk membuktikan cintaku pada Alisa, Gudan. Tidak akan pernah. Aku hanya berharap Alisa bisa menyadari bahwa aku bukanlah musuhnya. Aku tidak bisa kehilanganmu atau dia. Tidak. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Alisa tidak bisa mengerti aku dan cintaku? AJ tidak pernah menyayangimu. Mereka itu bersekongkol, baik suami dan istri. Mereka hanya bersandiwara. Apa menurutmu, Gudan akan merahasiakannya dari AJ ketika dia tahu tentang penawarnya? Alicia, dengarkan aku. Gudan itu yang paling disayangi oleh AJ, bukan kau. Dan kau harus percaya yang kukatakan. Saru benar, Alisa. Baik suami maupun istrinya mereka sangat pintar. Mereka bisa saja meninggalkan dunia, tetapi mereka tidak akan meninggalkan satu sama lain. Jangan pikirkan tentang itu, atau kau akan berubah pikiran. Jangan tertipu oleh cinta dan perhatian palsu Aksat. Aku kenal Gudan sejak kecil. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Alicia, bicaralah. Alisa, apa kau dengar aku? Aku muak dengan kalian semua. Aku bisa berpikir sendiri. Kalian simpan saja saran kalian untuk diri kalian sendiri. Sebelum aku kehilangan akal sehatku dan melampiaskan amarahku pada kalian, ayo keluarlah dari kamarku sekarang. Keluar! Apa yang terjadi? Apa dia benar-benar mencintaiku lebih dari Gudan? Tidak. Aku tidak akan percaya begitu saja. Bagaimana jika ketiga manusia itu benar? Baiklah kalau begitu. Sekarang dia sudah selamatkan hidupku, aku harus membalas budi, kan? Baiklah, aku akan membalas budi padanya, jadi aku tidak akan berhutang apapun. Ditambah lagi aku akan dapatkan jawaban yang selama ini aku cari. Apakah dia mencintai putrinya sendiri atau dia mencintai istrinya?
Ada apa ini? Siapa kalian dan apa yang kalian lakukan di rumahku ini? Ini rumahku juga, Tuan Koki. Aku yang mengundang mereka. Omong kosong apa lagi ini, Alisa? Siapa wanita-wanita ini? Apa kau menganggap wajah ibuku itu sangat mengganggu? Bukankah kau sangat mencintainya? Itu sebabnya kau menikahinya, kan? Apa yang ingin kau buktikan? Langsung saja ke intinya. Apa yang kau inginkan? Aku ingin kau bertemu dengan kekasih barumu. Ayo calon-calon ibuku, lepaskan semua topeng kalian. Kemarin kau menyelamatkan hidupku, bukan hidupnya Gudan. Kau sudah membuktikan cintamu. Aku harus membalas budi, kan? Kau ingin membalas budi dengan melakukan semua ini? Sebuah drama? Ini bukanlah drama, Tuan Koki. Ini adalah kenyataannya. Aku akan memintamu menikah. Kau harus memilih salah satu dari mereka untuk menjadi ibuku. Dia itu harus seumuran denganmu, kan? Apa kau sudah gila? Kenapa kau sangat keras kepala? Kenapa aku harus menikah, Alisa? Karena nama ibu kandungku adalah satu-satunya kenangan yang kupunya. Siapa namamu? Antara. 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 Nama mereka Antara. Dan nama ibu kandungku adalah Antara dan akan selalu Antara. Aku sudah muak main dengan kekasihmu. Aku ingin ibuku sekarang. Kau sudah lulus di ujianku dengan menyelamatkan hidupku. Dan kau harus membuktikan kalau aku adalah prioritas utama bagimu. Jadi semuanya akan kembali seperti semula. Aku tidak mencoba untuk membuktikan cintaku, Alisa. Aku ingin membuat kau mengerti. Ini bukan kompetisi tentang siapa yang paling aku cintai. Baik kau dan Gudan sama pentingnya bagiku. Tidak apa-apa jika kau tidak bisa mengerti. Hubungan yang aku bagi dengan Gudan hanya milik kami berdua. Kami tidak perlu membuktikannya kepada siapapun. Dia masih anak-anak. Dia naif. Tolong maafkan dia. Kalian semua boleh pergi. Yang harus meninggalkan rumah itu Gudan. Dia sudah merayumu dan menipumu untuk menikahinya, kan? Dan kau meninggalkan ibuku karena kau suka padanya. Alisa! Paman Eje. Apa yang kau lakukan? Alisa, kau adalah putriku, darah dagingku sendiri. Itu sebabnya aku tidak percaya omong kosong. Tapi jangan menguji kesabaranku. Gudan adalah istriku. Dia adalah pasangan hidupku. Dan juga ibumu. Tidak peduli apakah kau menerimanya atau tidak, Alisa. Aku tidak akan pernah menjadi bagian dari kebodohan ini hanya untuk membuktikan cintaku. Alisa, kebenarannya mungkin pahit, tapi kau tidak bisa mengubah fakta. Aku adalah ayahmu, dan Gudan adalah ibumu. Kami adalah keluargamu, Alisa. Kami ingin melihatmu bahagia. Kami ingin melihatmu kau sukses. Faktanya, kami ini ingin mewujudkan setiap impianmu, Alisa. Tapi kami tidak akan membiarkan semua omong kosongmu selama ini. Tidak sekarang atau selamanya.
Dengarkan aku dulu, Alisa. Dengarkan aku dulu, Alisa. Apa masalahmu, Alisa? Kenapa kau sangat membenciku? Bukankah sudah terbukti ayahmu lebih memilihmu daripada aku? Bukankah dia telah membuktikan cintanya padamu? Lalu apa lagi yang kau inginkan? Aku mau ibuku kembali. Apa kau bisa kembalikan dia? Tidak kan? Ayahku meninggalkan ibuku karena kau. Dia pikir dia bisa menghidupkan kembali masa mudanya sekali lagi denganmu. Dia akan hidupkan kembali masa mudanya. Tapi aku tidak akan menghormatimu atau membiarkanmu menjadi ibuku. Kau mengerti? Karena kau itu bukan ibuku. Kau itu penipu. Kau adalah penipu. Kau menikah dengan ayahku karena uangnya. Kau penyihir yang menghancurkan keluargaku. Dan saat ini koki itu harus memutuskan. Apa dia ingin jadi ayah atau suami? Sudah waktunya kalian memahami itu. Menjauhlah. Bagaimana dia bisa memikirkan itu? Pikiran-pikiran ini, dari mana dia mendapatkannya? Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Aku tidak mengerti betapa konyolnya permintaannya. Alisa. Paman EJ, tenanglah. Duduklah. Ayo, sini duduk. Aku ambilkan minum dulu. Kau banyak berpikir. Aku tidak menginginkannya. Kaulah alasan kenapa dia begitu pemarah dan keras kepala. Dia meniru ayahnya sendiri. Kau tahu bahwa aku benar. Jadi kenapa kau bertindak keras kepala? Sikapmu ini masih kekanak-kanakan. Ini, jangan keras kepala. Minum airnya. Kenapa kau melakukan ini? Kemarin hidupmu dalam bahaya. Dan hari ini, Alisa ingin menikahkanku dengan orang asing. Bagaimana kau bisa mentolerir ini? Karena aku tahu kau hanya milikku. Jadi kenapa aku harus merasa khawatir? Kita saling mencintai. Tidak ada yang bisa menghalangi hubungan kita. Apapun yang orang lakukan untuk kita. Bukan itu intinya, Gudan. Intinya kita tidak bisa memenuhi permintaan Alisa yang tidak masuk akal itu. Aku lelah menjelaskan ini semua padanya. Tapi dia tidak mau mempercayai kata-kataku, Gudan. Apa yang harus aku lakukan untuk membuatnya percaya bahwa aku bukanlah musuhnya? Aku ini sangat menyayanginya, Gudan. Aku melihat kebenciannya padaku. Aku melihat kekecewaannya di matanya. Aku tak gagal sebagai seorang ayah, Gudan. Dan setiap kali aku melihat matamu, aku melihat cinta yang sangat besar untuk Alisa. Aku bisa melihat kau sangat peduli padanya. Tolong berhentilah untuk menyalahkan diri sendiri. Kau bahkan tidak tahu tentang kesalahan itu. Sampai kapan kau akan menyalahkan dirimu sendiri? Bukankah kau sendiri yang bilang, masa-masa sulit akan berlalu? Itu benar. Fase ini juga akan berlalu. Kau tahu, dalam waktu dekat ini Alisa akan menyadari cintamu padanya. Dan dia akan menerimanya. Aku tidak punya waktu, Gudan. Aku tidak bisa hidup dengan rasa sakit ini. Aku sia-siakan hidupnya selama bertahun-tahun. Berapa banyak waktu yang aku berikan padanya. Baiklah, kita bisa melakukan satu hal. Kita bisa memberi Alisa apa yang dia inginkan. Apa maksudmu? Maksudku, Alisa tidak mau menerima aku sebagai ibunya. Karena dia menganggap Antara sebagai ibunya. Baiklah, kita akan memberikan Antara untuknya. Gudan, bagaimana mungkin? Dia sudah meninggal, Gudan. Aku tahu itu, Paman EJ. Aku tahu dia sudah tiada. Tapi kehadirannya bisa dirasakan. Dan aku punya ide yang memang mungkin agak aneh untuk memenuhi tuntutan absurd Alisa. Ini akan membantunya menyadari tentang cinta kita.
Kau bukan satu-satunya orang yang menasihati aku. Lakukan saja tugasmu. Alicia, ketika orang yang lebih tua mengajarimu, itu untuk kemajuanmu sendiri. Kau tidak akan mengerti ini sekarang. Baiklah. Aku membawakan sesuatu untukmu. Ini jam tangan berkarat. Apa Tuan Koki memakai ini saat dia masih kecil? Apa kau tidak menemukan hadiah lain? Sebenarnya Alicia, ini bukanlah hadiah. Ini untuk mengajarimu. Jadi tolong jelaskan. Atau kau bisa pergi meninggalkanku. Baiklah. Aku akan memberitahumu dengan jelas. Alicia, dulu aku sama sepertimu. Maksudnya adalah, aku juga benar-benar sangat membenci Gudan. Tetapi seiring waktu, aku menyadari betapa pentingnya Ibu Gudan. Aku menyadari betapa dia mencintai keluarga kita. Alicia, percayalah padaku. Ibu Gudan itu orangnya sangat baik. Dia bisa menjadi ibu yang hebat. Dia akan menjagamu dengan baik. Satu-satunya ibuku adalah Antara. Apa kau mengerti itu? Alicia, cobalah untuk mengerti. Kau selalu saja memuji ibumu Antara, tapi kenyataannya dia... Apa? Berani-beraninya kau menjelekkan ibuku. Lepaskan aku, Alicia. Ayahku meninggalkan ibuku demi dia. Kau ingin dia menggantikan ibuku? Alicia, jika kau melakukan ini lagi, aku akan mencekekmu lebih keras lagi sampai kau tidak bisa bernafas dengan benar. Apa lagi bicara? Apa kau gila? Mau itu jam tangan baru atau jam tangan lama, jika seseorang mengalami fase buruk, hal-hal tidak bisa berubah seiring dengan waktu. Jika ibu mertua termuda ini terus berusaha menjadi ibuku, segalanya tidak akan berubah bagiku. Entah Gudan harus berhenti mencoba atau... Alicia! Siapa yang sudah meniup cangkang keong? Sekarang apa yang akan dilakukan Gudan? Hei, cukup! Kenapa kau membuat keributan? Dan apa-apaan ini? Kami sedang melakukan apa yang kau inginkan. Kau itu tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan, Gudan. Katakan saja, ada apa ini? Kau tidak akan mempercayai aku, tapi bacalah ini. Ayo baca. Kau akan mengetahui segalanya di sini. Omong kosong apa ini? Inilah yang kau inginkan. Lihat, mulai sekarang satu hal sudah jelas. Mulai hari ini namaku bukan Gudan Aksat Jindal, tapi Antara Aksat Jindal. Kami sudah melakukan formalitas hukum. Dan sekarang kami harus meminta izin Tuhan. Itu sebabnya aku memanggil pendeta ke rumah untuk melakukan upacara penamaan. Dengar, aku sudah mengakuimu sebagai putriku, iya kan? Kau tidak mau menerimaku sebagai ibumu. Jadi kau ingin Antara. Jadi baiklah, apakah tidak masalah, Alisa? Kalau kami melakukan puja ini, aku akan menjadi Antara seumur hidupku. Untuk kebahagiaanmu. Itu tidak masalah, kan? Alisa, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Dia hanya pura-pura manis, tapi sangat berbahaya. Hati-hati, Alisa. Aku dan keluargaku mencintaimu. Tapi hari ini Gudan siap mengorbankan namanya untuk membuatmu bahagia. Apa kau yang menyuruhnya melakukan ini? Aku tidak akan terpengaruh. Aku sudah muak dengan omong kosongmu. Aku akan beri kau pelajaran. Alisa! Apa yang kau lakukan, Alisa? Jangan lakukan ini, Alisa! 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 Kau itu sudah menjadi ibu mertua termuda di India. Tapi jangan pernah bermimpi untuk menjadi ibuku.
Kau tidak bisa berubah hanya dengan mengambil nama ibuku. Kau itu tidak sebanding dengan ibu kandungku. Dia bermimpi jadi ibuku. Minggir kau. Alisa, seperti ini sikapmu, Gudan. Apa yang telah kau lakukan? Gudan, kau baik-baik saja? Iya, aku baik-baik saja. Hari ini kelakuanmu sudah kelewatan batas, Alicia. Aku ingin memberimu sebuah cinta, tapi tindakanmu sudah memaksaku untuk menamparmu seperti tadi. Apa yang kau pikirkan? Apa menurutmu dia senang dengan mengganti namanya? Apa dia sangat ingin menjadi ibumu? Aksa tidak bisa meninggalkanmu ataupun juga Gudan. Sikapmu sangat sombong, Alicia. Bahkan Gudan juga tidak bisa melakukan itu. Tapi dia tidak melakukannya. Apa dia pernah mempermalukanmu? Justru sebaliknya, dia memilih untuk memakai nama wanita yang sangat ingin membunuhnya. Tapi ternyata kau begitu membencinya. Baik putraku maupun Gudan tidak bertanggung jawab atas kebencian yang kau miliki terhadap mereka. Antara adalah alasan kenapa kau membenci Aksat dan juga Gudan. Kau adalah bagian dari keluarga ini karena kau adalah anaknya Antara. Tapi kenapa sikapmu sangat kasar, Alisa? Ketika anak-anak membuat kesalahan, mereka akan dihukum. Aku menamparmu, itu bagian dari cara menghukum. Kalau kau tidak menganggap kami sebagai keluargamu tidak masalah. Tapi kami menganggapmu sebagai bagian keluarga ini. Oh ya, kami tidak akan membiarkanmu tersesat dengan mengabaikan semua kesalahan yang telah kau lakukan. Kalau kau menganggap Gudan sebagai ibumu, baiklah. Tapi asal kau tahu saja, Gudan adalah ibu mertua di keluarga ini dan dia adalah menantuku dan juga istri Aksat. Aku tidak akan membiarkanmu menghina dia, mengerti? Revati, ada apa denganmu? Begitu banyak hal yang terjadi di rumah. Apakah sekarang waktunya minum? Aku membawa ini bukan untuk minumanmu. Ini untuk Alicia. Dia butuh es. Berikan saja padanya. Kenapa kau berikan padaku? Aku rasa kau yang harus membawa es batu ini untuknya. Itu juga harus sendirian. Kau mau aku berikan ini? Dan kau mau aku pergi sendiri? Apa yang kau inginkan? Kalau kau tidak naif, kenapa kau pura-pura begitu, ha? Oh, kau membuang-buang waktu kita. Kau suka membantu seorang gadis yang sedang kesusahan, kan? Siapa yang lebih tahu daripada aku? Jadi pergilah dan lakukan sekarang juga. Kau kenapa? Apa kau sudah gila? Dia itu adalah Putri EJ. Tidak mungkin aku lakukan. Dia bukan Putri EJ, tapi putri dari musuh kita. Dan kita harus menggunakan kelemahan musuh kita sebagai kekuatan kita. Kau tidak akan mengerti tentang hal ini, jadi lakukan saja apa yang aku katakan. Tidak usah banyak bicara. Aku tidak bisa lakukan ini, sudahlah. Hei, Parv, kau adalah suami pertama di dunia ini yang diminta istrinya untuk menggoda wanita lain. Lihat, kau memanfaatkan aku, kan? Kau sudah melakukan hal yang sama pada Alisa. Apa masalahnya? Omong kosong. Ide yang ada di dalam kepalamu ini, itu menjijikan. Memangnya apa yang akan kita dapatkan dengan melakukan ini? Aku tidak tahu tentangmu. Tapi aku akan merasa sangat puas. Gudan akan terluka. Itu akan membuatnya mendidih. Dan hal itu akan membuatnya merasa sedih. Sekarang kalau pertanyaanmu sudah selesai, pergi dan lakukan pekerjaan.
Dia ditampar untuk pertama kalinya. Sebelum dia berhenti menangis, pergilah. Dan biarkan dia menangis di bahumu. Ayo, ambil ini. Sudah, ayo cepat sana, cepat. Tunggu. Kau boleh berbohong padanya lebih dari kau berbohong padaku. Tapi pastikan dia jatuh cinta kepadamu. Pergilah sekarang. Apa rencana ini akan berhasil, Revati? Aku tidak tahu tentang rencananya, tapi penampilan kakakmu pasti bisa membantunya. AJ dan Gudan akan mengamuk melihat Alisa bersama Parv. Mereka akan mengalami mimpi tanpa tidur. Kita harus membuat Alisa sadar apa yang perlu dilakukan. Semakin kau mencoba membantu Alisa memperbaiki sikapnya, semakin aku akan menyesatkannya. Aku akan menghancurkan mimpimu untuk menjadi ibu yang baik.